Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1519 sampai tahun 1521. Bab 1519 bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana kabarnya? Tuan Sanders tidak akan kalah, kan? Bagaimana ini mungkin? Apakah terlalu cepat untuk kalah? Semua prajurit dari daratan menunjukkan ekspresi terkejut, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa pertempuran akan berakhir setelah dimulai. Tuan muda, tanpa bantuan Pilnaki, mustahil mengalahkan Jiang Xiaowen. Guan Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Setelah Qian Huizi mendengar perkataan Guan Wen, ekspresinya sangat putus asa, dan dia buru-buru bertanya pada Guan Wen, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan muda sudah naik sekarang, dan saya tidak bisa menghentikannya. Saya hanya bisa berharap Tuan Muda bisa mengakui kekalahan secepatnya, sehingga tetua kedua bisa muncul untuk menyelamatkan Tuan Muda. Pertempuran yang menentukan telah dimulai, dan tetua kedua tidak dapat menahannya. Alasan ikut campur. Guan Wen berkata tak berdaya. Saya tidak menyangka Tuan Sanders akan kalah begitu cepat. Chieko menghela nafas dengan gugup. Sementara itu, Bai Yuanpeng dan yang lainnya memasang ekspresi sangat bangga di wajah mereka saat ini. Meskipun mereka tidak menyangka Fendi Sanders begitu rentan, mereka tahu bahwa kekuatan Fendi Sanders akan sangat berkurang tanpa Pilnaki. Di puncak gunung, Jiang Xiaowen berdiri di tempat dan memandang Fendi Sanders yang terbaring di tanah, dan berkata dengan tenang, saya belum menggunakan kekuatan penuh saya sekarang, Anda tidak tahan lagi, jika saya memberikan yang terbaik, Anda akan mati satu, saya berbeda dari orang-orang di kaki gunung, mereka semua berharap bisa membunuhmu dengan tanganku, tapi aku tidak punya keluhan denganmu, aku tidak ingin membunuhmu, kamu akui saja kekalahannya sekarang. Akui kekalahan. Ini hanya permulaan. Mengapa saya harus mengaku kalah? Orang-orang ini telah menungguku selama sehari. Jika saya mengaku kalah sekarang, mereka pasti akan sangat kecewa. Tetapi pada saat ini, Fendi Sanders berdiri lagi. Dan para pejuang di daratan menghela nafas lega ketika mereka melihat Fendi Sanders berdiri lagi. Mereka semua berpikir begitu Fendi Sanders mungkin benar-benar kalah seperti ini sekarang. Jiang Xiaowen melihat Fendi Sanders dari atas ke bawah, dan ekspresi wajahnya tampak sedikit terkejut. Yang mengejutkannya bukanlah Fendi Sanders mampu berdiri, tetapi Fendi Sanders sepertinya mampu berdiri. Baik-baik saja saat ini. Anda harus tahu bahwa Jiang Xiaowen adalah seorang seniman bela diri peringkat Xuan, dan Fendi Sanders hanyalah seorang pejuang dengan setengah kaki di peringkat Xuan. Meskipun Jiang Xiaowen tidak menggunakan kekuatan penuhnya di telapak tangan itu sekarang, ia masih menggunakan kekuatan tingkat ke-8. Tapi Fendi Sanders tidak terluka, hanya tergeletak di tanah, sungguh luar biasa. Bagaimana kamu melakukannya? Jiang Xiaowen berteriak pada Fendi Sanders dengan ekspresi gembira. Aku masih harus menjelaskan ini padamu. Fendi Sanders menepuk-nepuk debu di tubuhnya, dan menjawab dengan ringan. Ekspresi wajah Jiang Xiaowen tampak sedikit marah, dan kemudian dia langsung bergegas menuju Fendi Sanders, mengangkat tinjunya dan membantingnya ke dada Fendi Sanders. Fendi Sanders mundur sejauh 2 atau 3 meter dalam sekejap, lalu menstabilkan tubuhnya. Apakah hanya itu kekuatanmu? Fendi Sanders memandang Jiang Xiaowen dan tersenyum, lalu bertanya dengan nada menghina. Ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Jiang Xiaowen berteriak dengan penuh semangat. Dia merasa saat tinjunya mengenai tubuh Fendi Sanders barusan, rasanya seperti memukul kapas. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, itu tidak akan mempengaruhi Fendi Sanders. Bagaimana kamu melakukannya? Jiang Xiaowen berteriak pada Fendi Sanders dengan ekspresi sangat bersemangat. Bagaimana aku melakukannya, itu tidak ada hubungannya denganmu, meskipun aku memberitahumu, kamu tidak dapat belajar. Fendi Sanders menjawab Jiang Xiaowen dengan ringan. Pada saat ini, Jiang Xiaowen bergegas menuju Fendi Sanders seperti orang gila, meninju dada Fendi Sanders satu demi satu. Namun tanpa daya, tidak satu pun dari serangan ini yang tampaknya dapat membahayakan Fendi Sanders. Guan Wen di kaki gunung juga tampak bingung setelah melihat pemandangan ini, dan dia tidak mengerti bagaimana Fendi Sanders melakukannya. Di antara semua orang yang hadir saat ini, hanya tetua kedua yang menunjukkan senyuman puas, karena tetua kedua tahu di dalam hatinya bahwa Fendi Sanders seharusnya menggunakan seni keberuntungan, dan begitu dia mengembangkan seni keberuntungan ke tingkat kelima, dia bisa gunakan nafasnya untuk melindungi meridian. Organ dalam, dengan cara ini, dapat menahan sebagian besar serangan musuh. Tentu saja, hal ini hanya bisa dilakukan jika kekuatan kedua belah pihak sama. Jika kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, itu akan sia-sia. Tampaknya Tuan Muda seharusnya sudah menembus peringkat Huang sekarang, jika tidak, dia tidak akan mampu menahan serangan sengit dari Jiang Xiaowen. Tetua kedua diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Setelah Jiang Xiaowen meninju Fendi Sanders beberapa kali, dia menemukan bahwa Fendi Sanders masih baik-baik saja, jadi dia menghentikan gerakannya. Kenapa kamu tidak bertengkar lagi? Fendi Sanders bertanya pada Jiang Xiaowen sambil tersenyum.
Apa menurutmu aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu hari ini? Jiang Xiaowen mencibir, dan kemudian berkata dengan ekspresi menghina, saya pikir Anda pasti telah meminum beberapa pil, yang membuat tubuh Anda begitu kuat, tetapi bahkan jika Anda meminum pil, itu tidak ada gunanya. Saya bisa menunggu sampai efek dari pil tersebut menghilang lalu menyerangmu. Lagi pula, aku punya banyak waktu, hari ini aku akan mengalahkanmu apapun yang terjadi. Eliksir. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya tampak sedikit menghina, dan kemudian dia berkata dengan hampa, saya tidak perlu minum pil untuk menghadapi orang seperti Anda. Apa maksudmu? Jiang Xiaowen mau tidak mau tertegun sejenak. Baru saja kamu memukulku berkali-kali, sekarang kamu juga bisa memukulku. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, dan kemudian bergegas ke Jiang Xiaowen dalam sekejap, mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke wajah Jiang Xiaowen. Jiang Xiaowen tidak menyangka kecepatan Fendi Zanders begitu cepat, jadi dia mengangkat tangan kanannya sepenuhnya karena naluri. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Tinju Fendi Zanders bertabrakan dengan tinju Jiang Xiaowen dengan keras. Rasanya seperti dua truk bertabrakan, dan bahkan orang-orang yang menuruni gunung dapat mendengar suaranya dengan jelas. Sebelum Fendi Zanders dan Jiang Xiaowen bertempur, Jiang Xiaowen selalu memukul, dan Fendi Zanders dipukuli. Namun kali ini Fendi Zanders yang mengambil inisiatif. Ketika tinju Fendi Zanders mengenai tinju Jiang Xiaowen, wajah Jiang Xiaowen sedikit berubah, dan dia mundur 2 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Tapi Fendi Zanders hanya mundur setengah langkah. Bagaimana ini mungkin? Jiang Xiaowen menatap Fendi Zanders di depannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dirugikan dalam pertarungan dengan Fendi Zanders ini. Anda harus tahu bahwa ranah Fendi Zanders tidak lebih dari prajurit tingkat tinggi pangkat kuning, sedangkan Jiang Xiaowen adalah prajurit sejati pangkat hitam. Kesenjangan keduanya masih sangat besar. Dalam keadaan normal, tidak ada perbandingan antara prajurit peringkat Huang dan prajurit peringkat Xuan, tetapi Fendi Zanders lebih unggul sekarang, yang sungguh luar biasa. Akhir bab ini. Bab 1520. Bab 1520 Pisau Burung Pipit Naga. Pada saat ini, para prajurit di kaki gunung semuanya menatap dengan mata terbelalak. Karena mereka tidak pernah menyangka tembakan pertama Fendi Zanders akan memberikan efek seperti itu. Guan Wen memandang Fendi Zanders di gunung dengan ekspresi terkejut, lalu berkata dengan penuh semangat, ternyata Tuan Muda telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Kekuatan tersembunyi. Chieko terdiam sesaat. Benar sekali, dari pukulan barusan terlihat bahwa Tuan Muda sama sekali bukan prajurit tingkat tinggi pangkat kuning, karena tidak mungkin prajurit pangkat tinggi pangkat kuning memiliki seperti itu. Kekuatan yang dahsyat, tak heran Tuan Muda rela naik tanpa pil naki, ternyata Tuan Muda menyembunyikan kekuatannya. Guan Wen buru-buru berteriak. Meskipun naki dan sangat kuat, ia juga memiliki keterbatasan tertentu. Artinya, seiring dengan peningkatan kekuatan Anda, efek naki dan secara bertahap akan melemah. Setelah seorang seniman bela diri dengan peringkat Xuan atau lebih tinggi meminum pil naki, efeknya akan sama seperti jika dia tidak meminumnya. Jadi sekarang Fendi Zanders tidak terlalu bergantung pada pil naki. Yang membuat Guan Wen sedikit bingung adalah kapan Fendi Zanders menerobos. Bagaimanapun, ketika Guan Wen bertemu Fendi Zanders untuk pertama kalinya, Fendi Zanders masih seorang prajurit berpangkat kuning. Apakah persentase kemenangan Tuan Muda itu akan meningkat? Qian Huizi tidak tahu banyak tentang prajurit, jadi dia bertanya pada Guan Wen dengan gugup. Guan Wen berpikir sejenak, lalu berkata dengan lembut, meskipun Tuan Muda menyembunyikan kekuatannya, menurutku dia belum mencapai ranah seniman bela diri misterius, jadi dia benar-benar tidak bisa mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran antara dia dan Jiang Xiaowen. Ya, hanya saja tingkat kemenangan Tuan Zanders pasti meningkat. Itu bagus sekali. Ekspresi wajah Chieko juga menjadi gelisah setelah mendengar kalimat ini. Ekspresi wajah Bai Yuanpeng dan yang lainnya tampak seperti agak jelek saat ini. Alasannya sangat sederhana, dan mereka juga dapat melihat bahwa Fendi Zanders telah menyembunyikan kekuatannya. Bukankah ini Fendi Zanders terlalu licik untuk menyembunyikan kekuatannya dengan sengaja sepanjang waktu? Bai Yu mengerutkan kening dan berkata, itu adalah kemampuan Fendi Zanders untuk menipu begitu banyak orang. Lu Yuling menjawab dengan ringan. Ya, sepertinya kita meremehkan Fendi Zanders ini, tapi sekarang saya merasa Fendi Zanders ini tampaknya sudah siap sepenuhnya tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia tidak bodoh, sebaliknya, dia sangat pintar. Bai Yuanpeng juga mengikutinya. Bahkan jika Fendi Zanders menyembunyikan kekuatannya, lalu kenapa? Jiang Xiaowen pasti akan mengalahkan Fendi Zanders. Yuan Weizi berkata sembarangan. Saya harap begitu. Pan Fugui menghela nafas pelan. Saat ini, Bai Yuanpeng sedang menatap posisi Fendi Zanders. Dalam pikirannya, dia sudah mulai merencanakan apa dia harus melakukannya jika Jiang Xiaowen benar-benar kalah dari Fendi Zanders. Weizi, ikut aku. Kata Bai Yuanpeng tiba-tiba. Yuan Weizi tertegun sejenak, lalu buru-buru mengikuti Bai Yuanpeng ke samping. Lu Yuling memandang Yuan Weizi dengan ekspresi aneh di wajahnya, tapi dia tidak banyak bicara. Beberapa menit kemudian, Bai Yuanpeng kembali sendirian, sementara Yuan Weizi menghilang. Presiden Bai, di mana Yuan Weizi?
Lu Yuling bertanya dengan lembut. Aku membiarkan dia melakukan sesuatu. Bai Yuanpeng tidak menjelaskan apapun, tapi menjawab dengan ringan. Setelah mendengar kata-kata Bai Yuanpeng, Lu Yuling memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia menatap Bai Yuanpeng dengan acuh tak acuh dan tidak berbicara. Lu Yuling samar-samar bisa merasakan bahwa apa yang Bai Yuanpeng atur agar Yuan Weizi lakukan pasti ada hubungannya dengan pertarungan antara Fendi Zanders dan Jiang Xiaowen. Adapun apa yang sedang terjadi, Lu Yuling tidak begitu jelas. Tapi dia sangat mengenal Bai Yuanpeng. Bai Yuanpeng selalu menjadi tipe orang yang tidak akan menyerah sampai tujuannya tercapai. Hanya saja Bai Yuanpeng adalah atasan langsung Lu Yuling, jadi meskipun Lu Yuling telah meramalkan beberapa hal buruk, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Di puncak gunung, Jiang Xiaowen memandang Fendi Zanders di depannya, dengan ekspresi aneh di wajahnya, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Fendi Zanders, aku tidak menyangka kamu menyembunyikan kekuatanmu. Jika aku tidak menyembunyikan kekuatanku, bagaimana kamu bisa bertarung melawanku, dan bagaimana Bai Yuanpeng bisa bertaruh denganku dengan begitu percaya diri? Fendi Zanders berkata kepada Jiang Xiaowen sambil tersenyum. Aku baru saja meremehkanmu. Jiang Xiaowen menarik napas dalam-dalam, dan kemudian berkata dengan ekspresi galak, tetapi bahkan jika kamu menyembunyikan kekuatanmu, terus kenapa? Kamu masih tidak punya cara untuk mengalahkanku hari ini. Ya. Fendi Zanders memandang Jiang Xiaowen dan bertanya balik. Jiang Xiaowen ragu-ragu selama 2 detik, dan kemudian berkata dengan suara rendah, saya pikir saya tidak memerlukannya untuk berurusan dengan orang-orang seperti Anda, tetapi sekarang sepertinya saya telah meremehkan Anda, dan saya seharusnya dapat menggunakannya pedang burung pipit naga. Itu kehormatanmu, kan? Pisau burung pipit naga. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Jiang Xiaowen, dia tidak bisa menahan diri untuk tertegun sejenak. Dan Jiang Xiaowen mengeluarkan pisau panjang dari belakangnya. Pisau panjang Jiang Xiaowen mengeluarkan semburan cahaya hijau, memberikan perasaan yang sangat aneh kepada orang-orang, seperti ular berbisa, seolah-olah dapat menembus jantung musuh kapan saja. Pisau burung pipit naga ini dibuat oleh ahli pedang terkemuka di Xiangjiang, dan kakek saya menggunakan pisau burung pipit naga ini untuk mengalahkan tuan yang tak terhitung jumlahnya di daratanmu. Kemarin kakekku memberikan pisau ini kepadaku. Awalnya saya pikir saya tidak perlu menggunakan pisau ini untuk berurusan dengan Anda, tetapi kinerja Anda telah melebihi harapan saya, dan merupakan kehormatan besar bagi Anda untuk mengizinkan saya menggunakan pisau ini. Jiang Xiaowen berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Bukankah itu hanya pisau, apakah sekuat yang kamu katakan? Fendi Zanders berkata kepada Jiang Xiaowen dengan nada menghina. Hehe. Jiang Xiaowen mencibir, lalu berkata dengan ringan, kamu akan menyesali apa yang kamu katakan tadi. Berhenti bicara omong kosong, ayo kita lakukan. Fendi Zanders berkata dengan wajah kosong. Ekspresi wajah Jiang Xiaowen terlihat sedikit marah, dan kemudian dia langsung mengedarkan nafas ke dalam tubuhnya. Jiang Xiaowen adalah seorang seniman bela diri yang misterius, jadi dia sangat ahli dalam mengendalikan aura. Saat ini, seluruh tubuh Long Kui Dao telah dikelilingi oleh aura Jiang Xiaowen. Fendi Zanders menyipitkan matanya dan menatap Jiang Xiaowen. Meski perkataan Fendi Zanders barusan sangat santai, namun nyatanya Fendi Zanders sama sekali tidak mengendurkan kewaspadaannya, karena ia juga bisa merasakan bahwa pedang burung pipit naga milik Jiang Xiaowen memang sangat berbahaya. Terima itu. Jiang Xiaowen meraung ke arah Fendi Zanders. Dalam sekejap, aura yang sangat menakjubkan muncul di sepanjang Dragon Sparrow Knife. Fendi Zanders samar-samar bisa merasakan aura ini terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Kecepatan reaksi Fendi Zanders juga sangat cepat, dan dia menghindari aura berbahaya secara langsung dengan berbalik ke samping. Nafasnya menebas keras batu di belakang Fendi Zanders, dan langsung membelah batu di belakang Fendi Zanders menjadi 2 bagian. Akhir bab ini. Bab 1521. Bab 1521 Pertempuran Sengit. Fendi Zanders menoleh dan menatap batu di belakangnya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Karena dia tidak menyangka energi pedang Jiang Xiaowen memiliki sifat mematikan yang begitu mengerikan. Untungnya, kecepatan reaksi Fendi Zanders sekarang relatif cepat. Jika kecepatan reaksi Fendi Zanders sedikit lebih lambat sekarang, kemungkinan besar dia akan terbelah 2 oleh energi pedang. Fendi Zanders memandang Jiang Xiaowen di depannya, dan dia bisa merasakan bahwa Jiang Xiaowen jelas-jelas sedang melakukan pembunuhan terhadapnya saat ini. Dan semua orang di kaki gunung juga melihat pemandangan ini, dan mereka semua dapat merasakan bahwa Jiang Xiaowen benar-benar ingin membunuh Fendi Zanders saat ini. Guan Wen menatap layar dengan gugup, dia tahu di dalam hatinya bahwa Jiang Xiaowen baru saja menjadi serius mulai sekarang. Meskipun Fendi Zanders memang menyembunyikan kekuatannya, namun Jiang Xiaowen sendiri adalah seorang pejuang misterius, dan saat ini Jiang Xiaowen mendapat bantuan dari pedang burung pipit naga, sehingga Jiang Xiaowen masih memiliki keuntungan yang besar. Ekspresi wajah Bai Yuanpeng juga sangat serius. Meskipun dia dapat merasakan bahwa Jiang Xiaowen memiliki keuntungan saat ini, dia juga tahu bahwa tidak mudah bagi Jiang Xiaowen untuk mengalahkan Fendi Zanders hari ini. Bai Yuanpeng, yang sudah memiliki kesempatan untuk menang, menjadi sedikit gugup saat ini. Dan Jiang Xiaowen memegang pedang naga Sparrow dan memandang Fendi Zanders di depannya dengan tenang.
Saat ini, temperamen Jiang Xiaowen telah banyak berubah. Jika kamu mengaku kalah sekarang, aku masih bisa menyelamatkan nyawamu, atau jika aku bergerak nanti, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengaku kalah. Jiang Xiaowen berbisik kepada Fendi Zanders. Kenapa kamu banyak bicara omong kosong? Fendi Zanders menjawab dengan dingin, dan kemudian bergegas menuju posisi Jiang Xiaowen. Kecepatan Fendi Zanders sangat cepat, dan dia bergegas ke Jiang Xiaowen hampir seketika. Dan kecepatan reaksi Jiang Xiaowen juga sangat cepat, dan dia mengayunkan pedang dengan backhand-nya. Ketika Fendi Zanders melihat energi pedang terbang ke arahnya, dia buru-buru berbalik ke samping untuk bersembunyi sebentar. Ekspresi wajah Jiang Xiaowen menunjukkan sedikit niat membunuh, dan dia terus melambaikan pedang naga Sparrow di tangannya. Dalam sekejap, satu demi satu, energi pedang dengan gila-gilaan terbang menuju posisi Fendi Zanders. Fendi Zanders tahu betapa menakutkannya energi pedang Jiang Xiaowen, jadi dia tidak berani menggunakan tubuhnya untuk melawan energi pedang, jadi dia hanya bisa memilih untuk terus menghindarinya. Meskipun Fendi Zanders telah menghindari energi pedang Jiang Xiaowen, Fendi Zanders tidak berhenti mencari peluang, tetapi terus mendekati Jiang Xiaowen. Fendi Zanders tahu betul di dalam hatinya bahwa meskipun energi pedang Jiang Xiaowen sangat menakutkan, selama dia dekat dengan Jiang Xiaowen, energi pedang Jiang Xiaowen tidak dapat dilepaskan. Beberapa detik kemudian, Fendi Zanders akhirnya menemukan peluang yang cocok. Dia bergegas ke depan Jiang Xiaowen, dan kemudian meninju kepala Jiang Xiaowen. Ledakan. Pukulan Fendi Zanders keluar dengan suara hembusan angin yang memekakkan telinga. Dalam keadaan seperti itu, Fendi Zanders tidak meninggalkan ruang sama sekali, dan Fendi Zanders juga memberikan yang terbaik dalam pukulan ini. Anda harus tahu bahwa Fendi Zanders saat ini hanyalah seorang pejuang pangkat kuning. Dia belum benar-benar menerobos menjadi prajurit peringkat hitam, tetapi kekuatan pukulan Fendi Zanders sudah sebanding dengan prajurit peringkat hitam sejati. Bahkan seniman bela diri peringkat Suan pun tidak dapat menerima pukulan Fendi Zanders. Fendi Zanders sengaja menyembunyikan kekuatannya selama ini, agar Bai Yuanpeng dan yang lainnya mengambil umpan. Namun, sekarang tujuan Fendi Zanders telah tercapai. Fendi Zanders merasa sangat disayangkan bahwa dia tidak menerobos ke ranah prajurit misterius sebelum perang dimulai. Mungkin lebih mudah. Bagaimanapun, Fendi Zanders mendapat bantuan dari Qixing Tiangangquan dan Luk Jue. Jika mereka berada di level yang sama, sulit bagi orang biasa untuk mengalahkan Fendi Zanders. Namun sayang sekali Fendi Zanders masih satu tingkat di belakang Jiang Xiaowen. Ada juga kesenjangan penting antara prajurit peringkat Huang dan prajurit peringkat Suan. Setelah Jiang Xiaowen melihat kekuatan pukulan Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sedikit terkejut. Dia sepertinya tidak menyangka pukulan Fendi Zanders bisa meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Aku ingin melihat apakah Dragon Sparrow Knife dapat menahan pukulanmu. Jiang Xiaowen menggeram pelan, dan kemudian langsung meletakkan pedang burung pipit naga di depannya. Ledakan. Dengan suara keras, tinju Fendi Zanders langsung mengenai bagian belakang Dragon Sparrow Knife. Jiang Xiaowen dapat dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan Fendi Zanders menyapu bilah pisau naga Sparrow. Jika Jiang Xiaowen tidak memegang pisau naga Sparrow saat ini, dia mungkin akan hancur berkeping-keping oleh pukulan Fendi Zanders. Jiang Xiaowen tidak berani gegabah sama sekali, dia menyuntikkan seluruh nafas di tubuhnya ke dalam pedang burung pipit naga. Dan Fendi Zanders terus meningkatkan kekuatannya. Jelas, keduanya sudah mengerahkan kekuatan penuh mereka saat ini. Dia telah menginjak lubang yang dalam di bawah kaki Fendi Zanders, dan situasi di pihak Jiang Xiaowen tidak jauh lebih baik. Bangkit. Jiang Xiaowen berteriak, dan kemudian meningkatkan kekuatan di tangannya. Fendi Zanders langsung terpental oleh kekuatan Jiang Xiaowen, dan dia mundur 2 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Fendi Zanders memandang Jiang Xiaowen dengan ekspresi tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jiang Xiaowen akan benar-benar memblokir pukulannya sekarang dengan pedang naga Sparrow. Pada saat ini, ekspresi wajah Jiang Xiaowen juga sangat serius, karena dalam pertarungan tadi, pisau burung pipit naga bergetar sepanjang waktu, dan Jiang Xiaowen masih bisa merasakan sedikit rasa sakit di tangan kanannya yang memegang pisau burung gereja naga. Saya hanya tidak mengerti mengapa Fendi Zanders hanyalah seorang prajurit peringkat kuning, mengapa dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, sebagian alasan mengapa Fendi Zanders mampu melakukan teknik tinju yang begitu sengit adalah karena tinju Qixing Tiangang itu sendiri adalah teknik tinju terbaik, dan kekuatannya secara alami luar biasa. Namun sebagian besar alasannya adalah karena bantuan keberuntungan kepada Fendi Zanders, dan pada akhirnya Pil Pei Yuan telah mengubah kebugaran fisik Fendi Zanders, sehingga kekuatan fisik Fendi Zanders tidak sebanding dengan prajurit biasa. Kombinasi dari semua faktor inilah yang membuat Fendi Zanders mampu melawan Jiang Xiaowen. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan dengan pisau ini hari ini. Fendi Zanders memandang Jiang Xiaowen dan menggeram pelan, lalu bergegas menuju posisi Jiang Xiaowen lagi. Dalam sekejap, Fendi Zanders bergegas ke depan Jiang Xiaowen, lalu mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke dada Jiang Xiaowen lagi. Jelas sekali, pukulan Fendi Zanders jauh lebih lambat dari yang sebelumnya. Namun kekuatan pukulan Fendi Zanders sangat mencengangkan. Setelah Jiang Xiaowen melihat Fendi Zanders bergerak, dia mengangkat pedang naga Sparrow di tangannya lagi.